Oke, sebentar ya. Berarti ada sharing mana ya? Oke, kita coba lagi. Semoga bisa. Ekonomi. PDF. Oke, start sharing. Semoga bisa. Kenapa ya? Oke, sabar ya. Ini sudah muncul tapi di layar. Ini belum muncul di layar kalian ya? Masih loading. Oke, sambil menunggu. Loh. Mana sih? Loh, malah muncul layar kalian di situ. Malah jadi muncul di situ lagi. Kok munculnya malah layar ini? Oke, bentar ya. Aduh, sabar. Kita coba lagi. Soalnya kalau nggak ada screen sharing nanti kalian bingung. Ini PDF. Share lagi. Nah, semoga bisa nih. Kita lihat dulu. Full screen. Oke. Semoga berhasil. Semoga ini bisa berhasil. Masih loading. Nah, semoga udah muncul nih. Belum ya, kalian belum ya? Waduh. Nah, oke. Udah ya, bisa kelihatan ya, jelas ya. Nah, oke. Kalau udah bisa ngeliat, kasih jempol lagi, boleh kasih jempol lagi. Biar kita coba mulai. Oke. Ini yang akan kita pelajari hari ini masih di bab 1 tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, kemarin kan udah di pertemuan pertama saya coba tanya kalian, ngomong kalau misalkan kalian mendengar kata ekonomi ini, apa sih gitu, maksudnya ekonomi ini apa? Ada yang bicara tentang keuangan, ada yang jual beli, ada yang produksi, distribusi, konsumsi, semua. Ada bicara masalah keuangan, ya betul, semua juga di situ. Jadi termasuk di dalam ilmu ekonomi. Jadi luas banget ilmu ekonomi ini ya. Nah, oke, next. Kita coba next. Nah, jadi di bab 1 ini, kita mulai di bab 1, itu, nah, di bab 1 ini kita akan belajar dan diharapkan nanti setelah kalian belajar, kalian bisa mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi itu seperti apa, lalu kalian juga bisa menjelaskan pembagian dari ilmu-ilmu ekonomi yang ada seperti apa, dan menjelaskan prinsip, ada kegiatan, ada motif, ada politik ekonomi seperti apa. Nah, ini yang diharapkan nanti setelah kalian belajar di bab 1 ini, kalian bisa menguasai 3 hal ini. Ya. Oke, kita langsung lagi lanjutkan. Nah, saya akan share gambar di sini. Nah, kalian coba tolong di sini nih. Kalau ini kan bisa di kelas nih diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada bersama teman sebangku. Nah, karena kita tidak ada di kelas, nggak ada teman sebangku, jadi saya minta kalian coba kasih pendapat dari gambar ini. Nah,
dari gambar yang kalian perhatikan ini, kalian lihat ini, menurut kalian ya, penyebab hal ini bisa terjadi kenapa? Lalu, menurut kalian solusinya gimana nih? Nah, ini gambar yang sebetulnya setiap hari kita lihat nih di pom bensin. Kalau mungkin waktu kalian pergi ke sekolah atau pergi kemana, ini sekarang hal-hal yang menjadi yang biasa gitu. Kita bisa lihat di sini nih. Ya. Nah, menurut kalian coba kasih komen di kolom chatting. Menurut kalian nih dari gambar ini penyebabnya apa sih kok bisa seperti ini? Terus kira-kira solusinya supaya tidak terjadi seperti ini harus gimana? Oke? Coba saya kasih waktu sekitar 3 menit ya untuk kalian berpikir dan coba ketik jawabannya di kolom chatting. Oke. Nah, yuk. Boleh dipikirkan selama 3 menit. Kira-kira kenapa tuh? Penyebabnya apa sih kok bisa seperti ini? Terus menurut kalian kira-kira solusinya harus seperti apa ini? Ini hal yang tiap hari bisa kita lihat nih di pom bensin. Motor banyak tuh ngantri bener itu. Mobil. Semua. Oke, coba kasih pendapat kalian dulu gimana dari gambar ini. Boleh diketik di kolom chatting. Oke. Oke, sambil menunggu ya. Oke, belum ada nih yang kasih penjelasan. Kira-kira dari gambar ini apa nih? Penyebabnya apa? Terus kira-kira solusinya kayak gimana? Supaya hal-hal kayak gini tuh tidak terjadi nih. Ayo, apa masih kesulitan? Bingung? Masih bingung? Nah, jawab aja, nggak apa-apa. Salah juga nih. Namanya kita belajar. Ya, nah, coba. Oke, baru Vander nih ya kasih pendapatnya. Oke, yang lainnya ditunggu nih. Kira-kira apa nih penyebabnya ini nih? Terus solusinya seperti apa?
Oke, ini ada Betarina. Oke, ayo baru Evander sama Betarina nih yang kasih pendapat, yang lainnya boleh kasih pendapat. Nggak masalah, salah juga nih. Oke, ayo gimana yang lain? Masih mengetik? Kira-kira apa nih penyebabnya? Terus solusinya seperti apa? Kan tiap hari kita lihat nih fenomena yang setiap hari bisa kita lihat ini di setiap pom bensin, apalagi kalau pagi-pagi. Nah, kayak begini nih semua nih kejadiannya nih. Ini berhubungan dengan ekonomi ini, ilmu ekonomi. Waduh, kacau. Suaranya berisik bener. Oke, ini siapa? Nabil. Oke, boleh nih. Ini penyebabnya saya bacain sambil bacain ya. Kata Evander, harga bensin mahal. Jadi warga lebih memilih premium karena sudah disubsidi. Solusinya buat bensin alternatif. Betarina, penyebabnya masyarakat cenderung memilih harga bahan bakar yang lebih murah. Oke. Kalau Nevin, premium lebih murah. Nabil, penyebab berkurangnya pasokan bensin premium dan solar serta banyaknya kebutuhan dari pengendara kendaraan bermotor. Solusinya mengurangi pengguna kendaraan yang menggunakan BBM. Oke. Oke, terima kasih buat yang udah kasih komen, yang kasih pendapat, nggak masalah. Ya, jadi supaya saya kasih pertanyaan supaya kalian lebih apa ya? Inilah situasi dan kondisi yang terjadi ya, terutama kalau kalian tinggal di Bandar Lampung, ini yang terjadi setiap hari kalau kalian perhatikan. Tiap pagi, ini pasti kayak begini semua pom bensin. Ya, terutama sebetulnya yang tadi kalian ngomongkan, betul, mereka ngantri untuk bahan bakar minyak premium. Kan kalian tahu ya, bahan bakar minyak itu ada premium, ada solar, ada Pertamax Plus, dan sebagainya banyak. Nah, mereka rela ngantri berjam-jam nih, cuman demi dapat yang namanya bahan bakar bensin yang secara harga memang paling murah dibanding bahan bakar yang lain. Nah, jadi memang nih salah satunya mungkin penyebabnya yaitu karena premium itu lebih murah, makanya mereka lebih pilih premium. Nah, lalu berikutnya solusinya gimana nih kalau udah kayak gini? Salah satu penyebabnya betul juga tadi. Sekarang itu pasokan premium itu dibatasi.
produksi premium itu di Indonesia sekarang dibatasi. Kenapa? Yang tadi juga yang Evander bilang, premium itu disubsidi oleh pemerintah. Jadi istilahnya itu si konsumen ini membayar mungkin sekitar hanya 50% atau 60%-nya. Sisanya itu ditanggung oleh pemerintah. Nah, gimana nih kalau kondisi seperti ini terus-menerus terjadi? Lama-kelamaan premium habis. Sudah tidak bisa produksi premium. Nah, alternatif lain adalah tadi yang Evander bilang, bahan bakar alternatif lain. Nah, kalau misalkan nanti suatu saat nih, bensinnya habis, alternatif berikutnya apa? Kan nggak mungkin kan mobil diisi pakai air kan? Atau motor diisi aja pakai air, kan nggak mungkin nih. Ada alternatif lain, yaitu Pertamax atau Pertalite. Sebelum Pertalite ada Pertalite. Cuman kan harganya lebih mahal. Nah, pilihan berikutnya adalah kenapa orang-orang ini kok pilih premium? Ya mungkin mereka juga eh, pendapatan mereka itu ya tidak sebesar yang lain mungkin, makanya alternatif mereka hanya bisa beli bahan bakar premium. Mungkin kalau orang yang uangnya lebih atau ada uang lebih, mereka kan pilih untuk Pertalite atau Pertamax. Nah, seperti itu ya. Jadi inilah yang terjadi. Nah, nah ini nih. Dari gambar slide sebelumnya tadi, sebetulnya itu menunjukkan ada yang namanya nih kelangkaan. Ya, terjadi kelangkaan. Jadi barangnya sedikit nih. Tapi yang menggunakan atau si konsumen yang menggunakan barang tersebut banyak. Barangnya sedikit, konsumennya banyak. Nah, tidak bisa memenuhi kebutuhan. Akhirnya menjadi langka. Kayak tadi harus ngantri itu berjam-jam. Ya. Nah, ternyata kelangkaan ini merupakan masalah bagaimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan yang banyak dan beraneka ragam dengan alat pemuas yang terbatas. Ya, contoh tadi kan premium itu dijatah tuh sama pemerintah, misalkan satu hari untuk kota Bandar Lampung misalkan gitu ya. Untuk kota Bandar Lampung ini mungkin hanya 20.000 liter. Nah, mungkin ya dijatah tuh tiap kota. Kota Bandar Lampung, Pertamina menjatah sehari premium itu 20.000 liter. Sedangkan penggunanya nih yang membutuhkan premium itu mungkin lebih dari 20.000 liter, mungkin 50.000 liter dan sebagainya. Makanya akhirnya terjadi penumpukan tadi, ngantri itu, orang berebut untuk isi premium. Nah, masalah ini yang membawa kita untuk mempelajari ekonomi. Ya, kayak kemarin yang saya bilang di pertemuan sebelumnya. Kok kenapa harga bawang gitu, harga cabai kok bisa naik ya? Kok bisa naik, bisa turun, bisa mahal, bisa jadi murah. Nah, sebetulnya ini yang terjadi. Balik lagi ke yang namanya kebutuhan. Karena yang namanya manusia itu ada kebutuhan, ada keinginan. Yang namanya kebutuhan ini harus dipenuhi. Contoh, salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi manusia apa? Selain bahan bakar, makan. Ya, orang butuh makan. Nah, itu sebuah kebutuhan tuh. Makanya tapi ya gitu, kalau misalkan ternyata kebutuhannya ini tidak terpenuhi karena barangnya eh, terbatas nih, pemuasannya terbatas, makanya akan terjadi kelangkaan. Harganya jadi naik. Ya. Nah, ini yang terjadi. Jadi bagaimana tadi solusinya? Betul. Kalau misalkan kalau tadi masalah kelangkaan bahan bakar minyak bisa ganti dengan alternatif lain. Pakai premium nggak ada Pertalite, Pertalite nggak ada, pakai premium, pakai Pertamax. Tapi memang harganya lebih mahal. Nah, itu jadi salah satu pertimbangan mengapa mereka tadi rela ngantri demi mendapatkan premium. Ya, simpelnya seperti ini. Kalau misalkan nih kalian kan punya mobil nih di rumah nih, kan akan diisi tuh dengan bahan bakar mobil kalian. Mungkin full nih. Anggaplah satu mobil itu kalau diisi full bahan bakarnya 50 liter. Satu mobil itu untuk diisi bahan bakar sampai penuh itu 50 liter. Nah, dikali mungkin harga si
premium ini sekitar anggaplah 6.000. Berarti mungkin sehari kalian itu mengeluarkan 50 liter dikali 6.000. Berarti sekitar 300.000 tuh buat isi full tank mobil kalian dengan premium tuh 300.000 tuh kalau pakai premium. Tapi kalau ternyata premiumnya nggak ada, harus ganti pakai Pertalite. Pertalite itu anggaplah 8.000 harganya. 50 liter kali 80.000. Udah, berarti kalian harus mengeluarkan 400.000. Lebih mahal kan? Lebih mahal 100.000 dibanding kita pakai premium. Nah, itu juga yang akhirnya mengakibatkan tadi pertimbangan tadi. Orang rela ngantri. Karena lumayan tuh 100.000. Bedanya 100.000 tuh. Apalagi kalau ngisinya premium nggak ada, Pertalite nggak ada, Pertamax yang harganya hampir 10.000. 50 liter untuk isi full mobil kalian kali 10.000, 500.000 itu dikeluarkan. Kalau kita bandingkan dari premium, Pertalite sama Pertamax, itu kan Pertamax 500.000 tuh. Premium cuma mengeluarkan 300.000. Lumayan tuh 200.000-nya. Nah, itu jadi satu pertimbangan dari orang-orang. Makanya kenapa ini terjadi. Nah, lama-kelamaan, terutama kayak tadi ya, si premium tadi, ini akan langka dan akhirnya akan habis. Nah, kalian pernah tahu mungkin sebelumnya ada bahan bakar juga tuh yang sering digunakan oleh masyarakat. Namanya minyak tanah. Dulu semua orang pakai minyak tanah. Sekarang udah nggak ada minyak tanah. Karena udah langka, terjadi kelangkaan, bahannya udah nggak ada, habis. Makanya dibuatlah alternatif sekarang kan. Tadinya biasa kita masak orang dulu pakai minyak tanah, minyak kompor tuh, kompornya pakai minyak. Karena minyak tanahnya langka dan habis, akhirnya pemerintah membuat alternatif lain, pakai gas LPG. Yang sekarang kita pakai nih LPG, ya. Nah, setelah LPG ada yang 3 kilo, 14 kilo dan sebagainya. Nah, itu salah satunya. Nah, itu ilmu ekonomi. Oke. Jadi, nah kita lanjutkan ya. Nah, kalau kita bicara pengertian ilmu ekonomi, nah di sini nih, ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani. Nah, kalau misalkan kita namanya belajar ekonomi atau anak ekonomi, anak sosial udah harus tahu pengertian dan istilah-istilah ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani. Nah, yang pertama itu oikos, yang kedua itu nomos. Atau dalam bahasa aslinya itu oikonomia. Jadi makanya disebut ekonomi kan. Bahasa aslinya itu oikonomia. Nah, kalau kita belajar dari suku katanya, oikonomia ini dibagi menjadi 2 suku kata. Yang pertama oikos, yang kedua nomos. Nah, oikos ini artinya rumah tangga, ya. Terus kalau nomos sendiri itu artinya aturan-aturan. Nah, berarti kalau digabung pengertian dari ekonomi dapat diartikan sebagai aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Rumah tangga ini siapa sih? Kan rumah tangga nih, rumah tangga ini siapa? Bukan orang menikah, membangun rumah tangga, bukan. Nanti kita belajar juga rumah tangga ini apa aja. Kemarin udah disebut tuh sama yang bilang ada produksi, distribusi, konsumsi. Nah, rumah tangga ini termasuk nanti ada produsen, distributor, ada rumah tangga konsumsi, produksi, rumah tangga luar negeri, rumah tangga pemerintah. Nah, ini ada nih. Jadi rumah tangga ini adalah orang yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, tapi kan harus diatur nih kayak tadi. Kalau nggak diatur, pemerintah nggak mengatur. Contoh, jatah bahan bakar premium gitu untuk tiap kota. Kalau nggak diatur, kacau. Nanti mungkin di kota Jakarta ada terus tuh premium, tapi di kota Bandar Lampung nggak ada, bisa berhari-hari dan sebagainya. Nah, itu harus diatur, makanya itu perlu di-manage, diatur dengan baik. Nah, inilah pengertian dari asal suku katanya tentang ekonomi. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ada juga ini menurut Paul A. Samuelson. Nih, kalian bisa lihat nih di screen-nya. Ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan
Nah, ada tuh, ada saya mention di situ membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan, ada tuh, dengan tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa yang akan datang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Nah ini menurut Paul A. Samuelson, dia ini pakar ekonomi. Tapi banyak banget lah ya, panjang banget nih pengertiannya. Cuman intinya tadi ada membuat pilihan. Kalau misalkan ternyata premiumnya nggak bisa, atau kalian nggak mau ngantri premium, nah kalian buat pilihan. Tuh, maaf ya berisik banget di sini ya, banyak tukang. Ya, jadi ini sedikit tentang ilmu ekonomi. Cuman intinya tadi aturan-aturan yang mengatur rumah tangga. Ya, jadi ada aturan-aturan tuh. Nah, selanjutnya adalah ilmu ekonomi sangat berpengaruh pada kegiatan sehari-hari masyarakat. Ada konsumen dan produsen. Konsumen itu berarti orang yang mengkonsumsi barang atau jasa. Kalau produsen berarti itu orang atau pihak yang memproduksi barang atau jasa. Karena yang kita konsumsi sehari-hari ini kan kalau nggak cuma barang ya jasa, cuma dua itu aja. Ya. Nah, yang berperan penting dalam kebijakan ekonomi. Nah, manfaatnya apa sih kalau kita belajar ekonomi ini? Nah, yang pertama adalah memperbaiki cara berpikir. Kenapa sih harus memperbaiki cara berpikir kita? Nah, kenapa kita belajar ekonomi akhirnya memperbaiki cara berpikir kita? Kayak tadi, kalau misalkan kamu butuhnya premium, ternyata ngantri sepanjang itu, kira-kira kamu mau nungguin nggak itu berjam-jam? Kan nggak mau tuh, wasting time. Lama banget tuh, ngapain cuma demi premium harus ngantri sejam, 2 jam nungguin. Akhirnya kamu harus berpikir, udahlah, berarti harus cari alternatif lain tadi yang dibilang. Udahlah, pakai Pertalite aja. Nah, itu sebenarnya memperbaiki cara berpikir. Walaupun dalam tanda kutip tadi ya, kalau pakai Pertalite pasti lebih mahal. Atau pakai premium itu pasti lebih mahal. Tapi kalau kita melihat dari sisi waktu, ya nggak ngantri. Daripada kita ngantri berjam-jam, nah itu cara berpikir kita. Berarti terus kalau misalkan kita juga harus bisa mengambil keputusan jadinya. Kalau misalkan saya ini tidak terpenuhi, kan nggak mungkin tuh, nggak mungkin ngantri, nggak mau lah, saya harus terus, masa harus terus ngantri premium. Sedangkan mungkin orang tua kalian harus bekerja, kalian juga harus pergi ke sekolah, nanti terlambat ke sekolah dan sebagainya. Itu kan banyak pertimbangan. Akhirnya kalian harus belajar untuk ambil keputusan kan. Nah, itulah di situ kenapa kita belajar ekonomi, memperbaiki cara berpikir. Setelah itu kita juga belajar untuk ambil keputusan seperti apa. Karena yang namanya manusia ini kan penuh dengan keinginan dan kebutuhan. Yang tadi saya bilang, kebutuhan itu ya harus kita penuhi. Makan, minum, pakaian, terus tempat tinggal. Tapi kalau keinginan kan tidak terbatas. Pengen jalan-jalan ke luar negeri, pengen mobil mewah, pengen apa, banyak kepengen tuh ya. Nah, tapi kita harus coba mulai sekarang memperbaiki cara berpikir kita. Kita harus tahu prioritas, mana yang harus kita penuhi dulu, mana yang tidak harus kita penuhi. Nah, itu jadi jangan, contoh nih, kalian misalkan punya handphone sekarang, iPhone-nya udah iPhone 10, iPhone X. Terus ya handphonenya masih bagus, masih bisa digunakan, masih normal, masih baik bisa digunakan. Terus kan muncul lagi tuh iPhone terbaru nih, muncul lagi. Kalian pengen ganti? Pengen. Tapi apakah itu perlu? Apakah itu butuh? Apakah itu dibutuhkan? Nah, itu memperbaiki cara berpikir. Makanya ada istilah itu, jangan sampai kita itu akhirnya menjadi orang yang gaya hidupnya hedonisme. Ada barang baru, beli. Ada apa-apa barang baru, beli, 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 dan beli. Sedangkan itu belum tentu jadi kebutuhan kita. Nah, makanya kita harus belajar di sini memperbaiki cara berpikir kita. Ya, sedikit demi sedikit tuh. Kalau misalkan sepatu kalian masih bagus, ya nggak usah beli dulu. Mana yang lebih prioritas kalian untuk beli? Ya, misalkan kalian sepatunya masih bagus, lihat teman kalian ganti sepatu lebih lebih keren gitu. Kalian ganti lagi, yang lama masih baru. Jangan. Nah, itu harus belajar di situ. Tapi bukan berarti pelit ya, artinya bukan berarti pelit banget gitu. Enggak, tapi harus lebih bijak. Istilahnya itu kalian berpikir lebih bijak dalam masalah-masalah
pengeluaran, keinginan, dan kebutuhan itu. Nah, lalu berikutnya yang kedua itu membantu dalam memahami perilaku masyarakat. Nah, kayak tadi ya, kita tahu tuh dalam kehidupan sehari-hari tuh, tiap hari kita ngeliat kayak begitu tuh. Ngantri, udah gitu, aduh, sampai berjam-jam untuk cuma demi dapat premium gitu kan, bensin. Nah, tapi kita udah tahu sekarang nih, ternyata masyarakat itu mereka rela ngantri ya karena itu, mungkin karena kebutuhan mereka. Dan mungkin juga karena istilahnya itu budget uang mereka cukup hanya untuk beli premium. Kalau beli yang lain mungkin ya itu lumayan loh uangnya kan. Mungkin mereka butuh lagi untuk beli beras, mereka untuk beli beli pakaian atau untuk bayar uang sekolah dan sebagainya. Nah itu, jadi kita tahu nih, jangan sampai kita menjudge seseorang atau orang-orang itu, ih, kok pengennya yang murah terus ya gitu. Nah kita nggak boleh, karena setiap manusia itu punya keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda dan cara memenuhinya pun beda ya. Nah itu, jadi kita boleh paham dengan masyarakat, tahu nih kondisi sekitar, aduh kok kenapa ngantri, terus kenapa lagi mungkin kok kenapa kalau misalkan orang tua kalian kalian nganter orang tua kalian belanja ke supermarket gitu, kok harganya mahal ya gitu, kalau kalian dengar gitu ya orang tua kalian, kok kayaknya belanja cuma gini-gini aja tapi habisnya 1 juta gitu untuk kebutuhan cuma beli kebutuhan sehari-hari gitu kan. Nah, itu sebenarnya kita paham kondisi-kondisi seperti itu. Karena makanya yang namanya dalam ekonomi kita harus jeli, harus bisa menganalisis, harus bisa melihat dari berbagai sisi, ya. Terus yang ketiga kita belajar ilmu ekonomi itu untuk apa sih? Yang ketiga untuk membantu memahami masalah global. Artinya ya tadi nggak cuma dalam negeri tapi luar negeri, ya. Nah itu ya tadi yang bersikap lebih demokratis sama udah saya jelaskan tadi, jadi lebih bijak. Nah ini hari ini kita belajar tentang pengertian dan manfaatnya. Semoga ini bisa menjadi bekal kalian belajar ekonomi, ya. Oke? Udah less than 1 minute. Cepet amat. Oke, jelas? Saya belum kasih tugas, saya belum kasih PR ya.